Selalu bahagia melihat bahwa guru-guru itu percaya sekali tugas utama kita sebetulnya adalah belajar, bukan hanya mengajar. Jadi bahkan di sela-sela kesibukan harus melakukan pembelajaran jarak jauh, Ramadan juga menambah kesibukan tentunya, tapi semangat belajar Bapak dan Ibu semua di sini tetap tinggi. Hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai topik yang menurut saya sebetulnya sangat penting, tapi mungkin jarang dibicarakan pada saat kita bicara tentang pengembangan kompetensi guru. Yang saya diminta bahas adalah mengenai refleksi, tapi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat dalam konteks yang agak lebih besar, yaitu tentang kemerdekaan belajar, dan refleksi adalah salah satu yang menjadi dimensi penting kalau kita memang ingin menjadi guru yang mempraktekkan merdeka belajar. Saya coba share screen sebentar ya, Bapak dan Ibu. Siap. Oke. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya melihat ada sebagian guru-guru yang menjadi anggota komunitas guru belajar tadi hadir pada saat saya baca chatnya, dan juga guru-guru yang sebelumnya mungkin sudah aktif mengikuti pelatihan-pelatihan dari Kampus Guru Cikal. Kampus Guru Cikal itu lembaga pengembangan karir guru. Kami percaya sekali bahwa kunci utama dari pengembangan guru adalah kemerdekaan belajarnya. Hanya guru-guru yang merdeka yang kemudian bisa tumbuh kompeten dan menciptakan ekosistem pendidikan Indonesia yang kolaboratif, dan ini harusnya jadi tujuan kita sama-sama. 4 kunci ini, kemerdekaan, kompetensi, kolaborasi, dan karir, mudah-mudahan sesuatu yang juga selalu dipraktekkan. Bukan hanya oleh teman-teman yang sudah beberapa kali mengikuti pelatihan Kampus Guru Cikal yang terlibat di komunitas guru belajar, tapi saya yakin sesuatu yang juga selalu dipraktekkan oleh Astra, oleh Puspa pada saat melakukan pelatihan-pelatihannya. Nah, ada beberapa kegiatan kami, nanti saya akan cerita lebih jauh juga yang bisa teman-teman ikuti, selain tentu sesi hari ini yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Astra. Ada komunitas guru belajar. Komunitas guru belajar itu asosiasi profesi, teman-teman, untuk guru lintas jenjang, lintas pelajaran, lintas jenis lembaga pendidikan. Mungkin ini perbedaan utama dibandingkan dengan asosiasi profesi lain yang cenderung ada di jenjang yang sama atau hanya satu jenis lembaga pendidikan, formal dan non-formal saja. Karena di komunitas guru belajar kita sangat percaya bahwa belajar itu bisa dari siapa saja. Nah, sumber inspirasi itu bukan hanya guru yang serba sempurna, yang merasa sudah tahu segalanya, tapi justru rekan-rekan seperjalanan yang bisa memberikan contoh praktek baik yang nyata, tapi seringkali juga praktek gagal yang tidak boleh diulangi lagi dan jadi sumber belajar untuk guru-guru lainnya. Nah, ada berbagai kelas, kelas kemerdekaan, kompetensi, kelas kolaborasi, dan kelas karir yang mudah-mudahan juga akan bermanfaat kalau bisa kita ikuti dan jalani bersama. Nah, saya nggak bisa lihat sebagian peserta, tapi saya mau minta kita mungkin aktif sedikit, walaupun hanya meletakkan jempol di dada gitu ya. Kalau setuju arahkan ke atas, arahkan ke bawah bila kita tidak setuju. Topik kita hari ini refleksi. Jadi mari kita mulai sesi ini dengan merefleksikan praktek kita sehari-hari. Saya mau cek, Bapak dan Ibu, apakah murid-murid kita itu gemar belajar ketika jam kosong? Oke, mudah-mudahan banyak yang mengangkat jempolnya ke atas. Berarti murid-muridnya itu walaupun tidak ada guru, sebetulnya sudah punya keinginan untuk mengeksplorasi, punya komitmen terhadap tugas. Tapi saya nggak tahu berapa banyak yang jarinya turun ke bawah. Oke. Maaf. Murid sedih ketika lonceng jam pulang berbunyi. Mudah-mudahan banyak ya yang murid-muridnya gemar sekolah, gemar berinteraksi dengan guru dan temannya. Murid punya inisiatif belajar meski tidak disuruh oleh guru dan orang tua. Mengambil buku, membacanya sendiri, minta dibacakan, walaupun itu bukan tugas yang harus diselesaikan. Sekali lagi mudah-mudahan banyak yang jempolnya begini.
Murid membaca literatur tambahan selain yang memang diminta, disuruh atau diinstruksikan guru. Murid belajar dari kesalahan ketika diberi umpan balik. Bukannya takut salah, tidak takut mencoba, tetapi melihat bahwa memang proses belajar itu penuh dengan resiko, dan yang namanya belajar pasti ada salahnya. Murid cenderung memasang target belajar yang tinggi. Jadi justru bukannya gurunya yang sibuk mematok nilai atau menetapkan kriteria ketuntasan minimum, tapi murid-muridnya yang ingin belajar sesuatu yang baru, punya target belajar dan menantang dirinya sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan cukup banyak di antara kita yang bisa optimis dan punya refleksi yang baik pada saat melihat contoh-contoh perilaku murid seperti ini. Kenapa saya yakin banyak? Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu di pendidikan anak usia dini itu adalah guru-guru yang paling beruntung. Bertemu dengan anak-anak yang biasanya punya kemerdekaan belajar yang sangat tinggi. Saya selalu bilang, sebetulnya anak-anak kita itu lahir dengan kemerdekaan belajar. Kenapa? Karena mereka itu tanpa disuruh pun, bayi-bayi kita, Bapak dan Ibu, itu punya keinginan untuk mengeksplorasi, menemukan banyak hal tentang dunianya, punya banyak pertanyaan yang ingin dijawab, punya keyakinan bahwa dia perlu mencoba dan mencoba kembali. Nggak ada yang ngajarin bayi merangkak sambil ngasih stiker kan, Bapak dan Ibu. Nggak ada yang membuat bayi jalan dan memberitahu dia ranking 1 atau sudah memenuhi kriteria standar capaian tertentu. Nah, semua bekal kemerdekaan belajar ini dimiliki oleh anak-anak kita. Sedihnya, kalau kita bicara ekosistem pendidikan, terutama ekosistem pendidikan di Indonesia, justru kemerdekaan belajar ini yang tidak ditumbuhkan sepanjang masa pendidikannya. Semakin lama anak-anak sekolah, semakin turun kemerdekaan belajarnya. Dan ini sesungguhnya bahan refleksi utama untuk kita sebagai guru, sebagai orang-orang yang memilih untuk berbuat sesuatu di pendidikan. Nah, sekali lagi kabar gembiranya, pada saat anak-anak Bapak dan Ibu masuk ke pendidikan anak usia dini, gelasnya masih penuh Bapak dan Ibu, kemerdekaan belajarnya masih tinggi. Yang selalu saya katakan kepada Bapak dan Ibu guru PAUD, pastikan gelas itu penuh sampai bleber, penuh dengan kemerdekaan belajar, kegemaran belajar, sehingga walaupun dia mungkin mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak terlalu optimal di jenjang-jenjang seterusnya, Bapak dan Ibu sudah menyiapkannya dengan kemerdekaan api yang seolah-olah membara dan membuatnya punya dorongan-dorongan internal untuk belajar. Jadi tugas Ibu dan Bapak guru di PAUD ini luar biasa pentingnya untuk menumbuhkan kemerdekaan belajar yang optimal. Oke. Saya murid punya motivasi belajar untuk jadi ahli, tentu pada saat bicara PAUD, murid-murid kita itu bukan ahli dalam arti punya gelar dari perguruan tinggi, tapi sebetulnya bisa mendalami bidang-bidang yang sangat berbeda. Nah, jadi apa itu merdeka belajar? Kalau di komunitas guru belajar, Bapak dan Ibu, kami itu mendefinisikan 3 dimensi terpenting dari kemerdekaan belajar. Punya komitmen yang tinggi, pelajar yang berorientasi pada tujuan dan capaiannya, Bapak dan Ibu guru yang ingin menumbuhkan kemerdekaan belajar pada muridnya, itu juga harus jadi sosok yang punya komitmen tinggi pada profesinya. Kita perlu ingat terus kenapa sih kita memilih jadi guru. Kita memilih jadi guru PAUD itu yang pasti bukan cari kaya ya Bapak dan Ibu. Gak ada yang bisa kaya raya di profesi ini. Hampir semua guru yang saya temui, apalagi guru-guru PAUD yang dedikasinya sangat tinggi seperti Ibu dan Bapak ini, bilang bahwa memilih jadi guru karena ingin bermakna, ingin bermanfaat bagi sesama, bagi anak-anak kita. Tetapi seringkali setiap hari kita kemudian melupakan cita-cita kita ini, dan seolah-olah tugas kita jadi guru itu sekedar memenuhi kebutuhan administrasi, kebutuhan sertifikasi, dan hal-hal yang mungkin tidak berkait langsung dengan kualitas belajar mengajar,
atau bahkan kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya bukan kegiatan yang esensial. Saya nggak bilang semua hal itu tidak harus dikerjakan, tetapi kalau kita komit pada cita-cita kita, tujuan kita jadi pengajar, maka kita akan tahu mana yang sebetulnya prioritas dan mana hal-hal yang sesungguhnya bukan tujuan utama kita ada di profesi ini. Orang-orang yang merdeka belajar itu selalu pelajar yang mandiri, Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya bertemu guru-guru, saya selalu bertanya, apakah guru-guru ini ada orang-orang yang self-reliant, mandiri, yakin bahwa dia bisa menggerakkan perubahan dari dirinya sendiri. Saya yakin Ibu dan Bapak di sini adalah orang-orang mandiri. Kenapa? Karena bisa hadir pelatihan sendiri tanpa berbagai iming-iming, memang ada keinginan untuk refleksi, untuk melakukan perbaikan terhadap praktek-praktek yang sudah kita lakukan, ataupun saling berbagi dengan guru lainnya. Tapi masih banyak guru di luar sana yang senangnya saling menyalahkan. Saya nggak bisa berubah, praktek saya nggak bisa lebih baik karena kepala sekolahnya seperti ini, pemiliknya seperti ini, kurikulumnya seperti ini. Seolah-olah keberhasilannya itu bukan ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi tergantung pada kebijakan, tergantung pada rekan sejawat, tergantung pada hal-hal di luar dirinya. Nah, Ibu dan Bapak bisa bayangkan, kalau gurunya tidak mandiri, tidak jadi teladan bagi kemandirian untuk murid-muridnya, bagaimana kita bisa menumbuhkan murid-murid yang mandiri, murid-murid yang merdeka belajar. Yang terakhir, refleksi. Terakhir bukan berarti paling tidak penting. Justru kemampuan refleksi ini adalah sesuatu yang saya lihat paling jarang saya temukan pada saat berbincang-bincang dengan banyak murid dan juga banyak guru. Tahu kelebihan dan keterbatasannya, tahu apa yang perlu ditingkatkan dan bagaimana cara melakukannya, bisa menilai capaiannya dan kemajuannya. Banyak dari kita yang nggak berani refleksi, Bapak dan Ibu, itu bagaikan melihat ke cermin dan kemudian menemukan bahwa ada bagian-bagian tertentu mungkin dari apa yang kita lakukan yang masih buruk rupa, yang harus kita perbaiki. Kita jarang aktif meminta umpan balik dari murid-murid kita. Padahal refleksi itu seharusnya menjadi bagian dari keseharian kita sebagai pengajar. Apakah kamu memahami? Apakah ibu guru perlu pakai strategi yang berbeda? Senang atau tidak pada saat sekolah? Banyak sekali bukti-bukti observasi yang bisa kita lakukan, tetapi seringkali bahkan pada saat kita menerimanya, kita menutup diri. Ah, nggak apa-apa. Semua udah baik-baik aja, saya nggak perlu berubah. Nah, itu tanda-tanda bahaya dan tanda-tanda bahwa jangan-jangan kita sebagai pribadi nggak punya cukup kemampuan untuk refleksi, atau kita ada di lingkungan yang tidak mendukung refleksi ini. Merdeka belajar pada esensinya adalah kemampuan untuk mengatur sendiri tujuan, cara, dan penilaian belajarnya, self-regulated learning. Banyak sekali temuan riset, saya akan tidak punya waktu cukup banyak untuk menceritakan semua riset ini kepada Bapak dan Ibu, tapi nanti bisa dicari sendiri bahwa pada saat kita bicara self-regulated learning, kemerdekaan belajar, itu korelasinya dengan capaian murid luar biasa tingginya. Dari level paling rendah sampai kepada bahkan mahasiswa dan kita sendiri sebagai guru. Semakin mampu kita mengendalikan proses belajar, nah semakin positif juga hasil capaian belajar kita. Jadi ini bukan soal alat belajar yang mewah, bukan soal gedung sekolah yang luar biasa besarnya, bukan soal gelar guru yang sudah sarjana, tetapi bagaimana kita semua sebetulnya bisa menumbuhkan kemerdekaan belajar ini, dan itu yang menyebabkan murid-murid kita kemudian bisa sukses dalam proses belajar selanjutnya. Nah, bukan hanya untuk murid tentu, banyak sekali temuan riset yang menunjukkan bahwa guru-guru yang merdeka belajar ini, yang punya self-regulation, adalah yang kinerjanya sebagai guru itu juga jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena dia nggak membandingkan dirinya dengan guru yang lain. Ekosistem kita ini, Bapak dan Ibu, adalah ekosistem yang seringkali malas, seringkali toksik. Sehingga kalau tujuan kita semata-mata hanya ingin lebih baik daripada guru yang lain, kita banyak yang menetapkan target yang terlalu rendah pada diri kita sendiri.
Bukan ingin mampu, bukan ingin mahir, bukan ingin mencapai mastery, tetapi ya udah deh segini aja. Si guru kelas 11 juga begitu-begitu aja kok. Mau kerja biar bagaimanapun, gajinya juga sama aja. Mau muridnya berhasil atau tidak akan berpengaruh terhadap aturan kepegawaian yang berdampak pada saya. Itu kata-kata yang sering sekali kita dengar. Pastinya tidak di sini, di antara guru-guru di sini, tetapi saya yakin pada saat saya bercerita tentang ini, Ibu dan Bapak bisa membayangkan bahwa memang ada sebagian atau bahkan mayoritas orang-orang yang ada di lingkungan kita yang sesungguhnya bukan teladan yang utuh tentang kemerdekaan belajar, bukan guru-guru yang mampu menggerakkan perubahan. Dan harapan saya hadir di sini adalah menemukan guru-guru dengan contoh praktek baik yang sudah mempraktekkan kemerdekaan belajar ini bagi dirinya, bagi murid-muridnya, dan juga ekosistem di sekolahnya. Kenapa kita perlu merdeka belajar? Karena kenyataannya praktek-praktek kita yang lama, Ibu dan Bapak, itu tidak membantu kita mencapai tujuan pendidikan. Murid-murid kita ada di sekolah tapi tidak belajar. Semua hasil capaian, hasil tes PISA internasional, hasil tes aksi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menunjukkan bahwa capaian belajar murid-murid Indonesia itu tertinggal sangat jauh dibandingkan dengan murid-murid yang ada di negara lain. Capaian belajar antara murid-murid Indonesia di sekolah-sekolah yang sudah mempraktekkan Merdeka Belajar dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang belum mempraktekannya juga tertinggal sangat jauh. Ada kesenjangan luar biasa yang untuk mengatasinya kita butuh strategi yang berbeda. Ini ada beberapa hasil di mana hanya 30% murid Indonesia yang mampu mencapai kompetensi literasi minimal, Bapak dan Ibu, minimal pada membaca. Hanya 29% pada matematika dan 40% pada sains. Apa yang terjadi pada 70% anak lainnya? Ada di sekolah tapi tidak belajar. Ini ada riset yang dilakukan aksi, nilainya pun kira-kira menggambarkan hal yang sama. Yang kurang di matematika 71%, di membaca 30%, di sains 68%. Dan saya yakin pada saat kita berefleksi hari ini, Ibu dan Bapak pun bisa melihat bahwa belum 100% murid di sekolah masing-masing sebetulnya mencapai tujuan pendidikan yang utuh. Kita ada di profesi ini untuk mendukung semua dan setiap anak, bukan hanya anak-anak tertentu yang lebih beruntung, lebih pintar dari sononya, punya orang tua yang lebih terlibat. Kita ada di profesi ini untuk memastikan pada akhirnya tidak ada yang tertinggal. Dan itu butuh guru-guru yang merdeka belajar, berkomitmen, mandiri, dan reflektif. Nah, saya ingin membantu Bapak dan Ibu untuk berefleksi kembali, melihat apakah pendidikan yang sudah kita lakukan itu pendidikan abad 19 atau pendidikan abad 21. Masih seringkah Bapak dan Ibu berpikir bahwa tujuan kita itu hanya siap sekolah, bukan siap hidup? Banyak sekali pengalaman kita sekolah dulu, pengalaman saya, Bapak dan Ibu, dan sedihnya masih jadi pengalaman murid-murid dan anak-anak kita saat ini, seolah-olah tujuan sekolah itu adalah untuk diterima di sekolah berikutnya. Saya masuk PAUD ini supaya diterima di SD ini, masuk SD ini supaya diterima SMP ini, dan seterusnya. Lingkaran kejar-kejaran yang tak ada habisnya semata-mata untuk PPDB saja, gitu ya. Tetapi pengalaman sekolah tidak memberikan kesiapan hidup, tidak memberikan kompetensi yang utuh. Dan ini terjadi dari level paling rendah sampai ke level yang paling tinggi. Tujuan sekolah hanya semata-mata untuk nilai dan angka, bukan untuk mendapatkan kompetensi, bukan untuk mampu beraksi. Kompetensi ini berarti sikap yang positif, kemudian juga pemahaman yang mendalam, kemampuan untuk berkontribusi nyata, mempraktekkan apa yang dipelajari kalau di murid-murid PAUD dalam konteks rumah, bukan hanya sekedar bisa mengisi lembar kerja siswa atau sukses di atas kertas saja. Kita punya begitu banyak ujian terstandar yang sebetulnya ciri pendidikan abad 19, tetapi jarang sekali mempraktekkan ujian yang bermakna, authentic assessment. Kita fokus pada mengajarkan anak menghafal begitu banyak hal, padahal informasi sudah tersedia di mana saja tanpa perlu dihafal,
tetapi kita jarang mengajarkan murid-murid kita untuk menalar, untuk berpikir, untuk mengolah informasi-informasi yang ada di sekitarnya. Kita semua sibuk ingin punya murid yang patuh, nurut sama ibu dan bapak gurunya. Kenapa? Karena nggak ngerepotin. Tetapi kita lupa bahwa kepatuhan itu sementara. Ya cuma kalau ada gurunya saja belajarnya. Cuma kalau ada polisinya saja mengikuti aturannya. Tetapi tidak ada kesadaran, tidak ada kemandirian utuh yang sebetulnya muncul dari murid-murid kita sendiri dan membuatnya kemudian bisa punya disiplin yang sifatnya internal. Jangan merasa tertampar-tampar dulu, jangan merasa bersalah dulu Ibu dan Bapak, karena sebetulnya kita bisa berubah. Kalau masih ada 1, 2, atau bahkan kelima kriteria ini yang dipraktekkan di sekolah Bapak dan Ibu, dipraktekkan di praktek Ibu dan Bapak sebagai guru setiap hari, itu banyak cara yang membantu kita untuk kemudian bisa melakukan pendidikan abad ke-21. Kenapa? Karena pendidikan itu seharusnya untuk masa depan. Murid-murid kita tidak hidup di abad ke-19, mereka hidup di abad ke-21. Maka seharusnya proses persiapan mereka untuk hidup, untuk profesi di masa depan, untuk tantangan-tantangan yang perlu mereka jalankan, harus menggambarkan apa yang mereka butuhkan. Yang pasti bukan pola-pola di masa lalu. Kampus Guru Cikal, Ibu dan Bapak bersama keluarga kita itu Yayasan Rangkul Keluarga Kita, salah satu inisiasi pendidikan yang juga saya dirikan, itu mendirikan satu platform teknologi yang namanya Sekolahmu. Nah, di Sekolahmu ini kita membantu sekolah-sekolah abad ke-19 untuk kemudian bisa jadi sekolah merdeka belajar, sekolah merdeka berkolaborasi, dan kemudian sekolah merdeka berkarya. Caranya bagaimana? Kami mulai dengan menemukan komunitas penggerak pendidikan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak di sini adalah penggerak-penggerak di lingkungan masing-masing. Kepala sekolah, guru, atau bahkan orang tua yang sebetulnya ingin menggerakkan perubahan di ekosistem sekolahnya. Nah, kalau Anda memenuhi ciri-ciri itu, hari ini saya ingin ajak Ibu dan Bapak untuk mengakselerasi perubahan ini. Membuat sekolah-sekolah kita, guru-guru kita, jadi guru dan sekolah yang merdeka belajar, sesudah itu naik kelas lagi, merdeka berkolaborasi, kemudian naik kelas lagi menjadi sekolah merdeka berkarya. Membagi praktek baik ini, membuat program-program yang pasti sudah luar biasa kerennya di sekolah masing-masing, itu dinikmati tidak hanya oleh murid-murid kita, tetapi bisa dibuka dan diikuti oleh murid-murid yang ada di seluruh Indonesia. Kalau tertarik, cek www.sekolah.mu, itu ada training-training. Ibu dan Bapak juga bisa email saya langsung di najela@sekolahmu.co.id dan kita akan terlibat di perjalanan ini bersama-sama. Nah, ide tentang kemerdekaan belajar sesungguhnya bukan ide yang baru Bapak dan Ibu. Ki Hajar Dewantara itu sudah menyatakan pentingnya kemerdekaan. Cara anak-anak berpikir jangan selalu dipelopori. Anak-anak jangan disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Anak-anak perlu mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Saya seringkali gemas, Ki Hajar itu Menteri Pendidikan pertama. Lahir di tahun 1922, meninggal di tahun 1952. Tapi sampai tahun 2020, pemikiran beliau yang visioner ini belum terimplementasi utuh di pendidikan kita. Sesungguhnya kita tertinggal jauh. Kenapa? Karena jumlah guru yang ingin menggerakkan perubahan itu belum terlalu banyak. Mudah-mudahan hari ini saya dapat ini ada 2.240 katanya jumlah partisipannya di sini yang siap bergerak bersama menuju kemerdekaan belajar, kemerdekaan berkolaborasi, dan kemerdekaan berkarya. Perubahan praktek pengajaran itu bukan sekedar karena kita ingin keren berubah saja, Ibu dan Bapak. Merdeka belajar itu bukan identitas yang kita bisa ngaku-ngaku aja, oh saya sudah merdeka belajar, sekolah saya sudah merdeka belajar. Enggak. Perubahan praktek pengajaran itu harus berdampak pada pengalaman belajar murid yang berkualitas. Jadi kita akan tahu apakah kita betul-betul sudah mempraktekkan itu pada saat kemerdekaan belajar itu sudah ada di murid kita. Pada saat kemampuan berkolaborasi, kemerdekaan berkolaborasi, dan kemerdekaan berkarya, kemampuan murid-murid kita untuk beraksi nyata, itu sudah muncul
di dalam dirinya. Dan saya tahu untuk ibu dan bapak PAUD yang mengajar di tingkat PAUD, ibu dan bapak guru PAUD, itu seringkali susah untuk melihat hasil dari kemerdekaan belajar, kemerdekaan berkolaborasi, dan kemerdekaan berkarya ini. Karena kita mengajar anak hanya di periode yang sangat singkat. Karena ini saya ingin ulangi lagi, apapun yang kita tumbuhkan saat ini, itu memang butuh waktu panjang untuk kemudian kita lihat hasilnya. Dan seringkali kita nggak lihat hasilnya murid-murid kita yang sudah di SD, SMP, dan SMA ini. Tapi semua riset ini bukan cuma katanya Najla Shihab, tapi semua penelitian di bidang pedagogi, psikologi, dan pendidikan menunjukkan kemerdekaan belajar tumbuh paling subur di masa PAUD, dan ini jadi fondasi yang paling esensial. Jadi fondasi yang paling esensial itu bukan bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung, Ibu dan Bapak, tetapi kemerdekaan belajar yang kita tumbuhkan di usia PAUD ini. Nah, ada banyak cerita. Ini ada cerita dari Ibu Wanti, guru PNS di Sanggau, Kalimantan Barat. Lokasinya jauh dekat perbatasan dengan Malaysia. Sekolahnya nggak ada akses listrik, nggak ada telepon, naik motor 35 km lewat jalan terjang, terus naik lagi nyebrang sungai, 2 jam minimal sehari. Tidak jarang tidak bisa pulang ke rumah. Awalnya mengeluh kondisi sarana dan prasarana sekolah, nggak bisa ngapa-ngapain dengan keterbatasan ini. Tapi ada ceritanya yang sangat menyentuh dan dipraktekkan setiap hari. Saya ingin ajak Ibu Bapak kenalan dengan Ibu Wanti. Bagaimana beliau bisa mempraktekkan kemerdekaan belajar memanusiakan hubungan. Ada juga cerita dari guru Nurina Manggiasih, guru penggerak komunitas belajar di Kota Batu. Mengampu kelas 1 SD, muridnya banyak. Awalnya dia mengatakan nggak bisa bikin kesepakatan kelas, nggak bisa menerapkan disiplin positif kalau bukan di sekolah swasta yang muridnya mungkin hanya beberapa orang saja. Tapi ada ceritanya di surat kabar guru belajar tentang bagaimana beliau bisa menerapkan praktek baik ini. Nah, kalau yang belum pernah baca, jangan lupa baca surat kabar guru belajar, bisa dicek di Facebooknya Kampus Guru Cikal atau Komunitas Guru Belajar, itu banyak sekali contoh praktek baik dari guru-guru yang lain. Saya yakin guru itu bisa terus berefleksi kalau saling berbagi. Kita cari inspirasi teman-teman, ibu dan bapak guru, apa contoh-contoh praktek baik, kemudian kita refleksi. Apakah saya sudah melakukannya? Kalau saya melakukannya bukan berarti harus mereplikasi, tapi mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelas dan sekolah, dan kemudian dari situ kita membuat rencana aksi bersama. Ada cerita juga tentang pelibatan murid. Di buku Merdeka Belajar di Ruang Kelas, itu banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana guru sebetulnya mempraktekkan memberikan kesempatan murid untuk memegang kendali proses belajarnya. Banyak guru yang berpikir, kalau terserah muridnya nanti dia males aja, nyari yang gampang aja, kalau bisa bolos atau libur sekolah saja. Tidak. Anda akan terkejut kalau murid diberikan kendali terhadap proses belajarnya, pertanyaan-pertanyaannya sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan yang penting dan jauh lebih berkualitas dibandingkan apa yang ditanyakan oleh guru yang seringkali jawabannya lebih mudah ditemukan. Murid-murid kita punya kemerdekaan belajar itu sejak awal. Kalau sudah terlanjur mati, banyak cara untuk memantiknya kembali. Dan banyak cerita seperti dari Bu Guru Ani ini tentang itu. Ini konsep-konsep pengembangan kepemimpinan yang merdeka, Ibu dan Bapak. Tidak ada kesempatan untuk menceritakannya dengan detail hari ini, tapi saya harap bisa dibaca sepintas bagaimana kita butuh menumbuhkan 9 kompetensi pemimpin yang merdeka di masing-masing sekolah, karena peran kepemimpinan sekolah sangat penting untuk membiasakan lingkungan yang reflektif, mandiri, dan juga komit pada tujuannya. Ini 9 kompetensi guru merdeka, dan modul-modul yang juga insya Allah kita akan dapat kesempatan untuk belajar bersama. Ini untuk sekolah-sekolah merdeka berkarya, Ibu dan Bapak, bisa diikuti semuanya gratis di www.sekolah.mu. Ibu dan Bapak, syaratnya cuma punya kemerdekaan belajar, bukan hanya ikut training untuk dapat sertifikat gitu ya, tetapi betul-betul ingin saling berbagi, dan kita akan belajar sama-sama dari mulai bagaimana menggunakan gawai dan aplikasi digital buat yang nggak punya email sama sekali atau nggak pernah pakai platform digital, sampai ke bagaimana merancang board game, bagaimana menciptakan lagu gitu ya, dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya semangat untuk kemudian mengikuti aktivitas-aktivitas lanjutan ini.
Ada juga materi-materi untuk orang tua. Sekali lagi karena sekolahmu didirikan oleh Yayasan Guru Belajar, Yayasan Rangkul Keluarga Kita, maka bukan hanya kelas-kelas untuk murid, bukan hanya kelas-kelas untuk guru untuk terus belajar, tetapi juga ada kelas-kelas yang berkaitan dengan pengasuhan yang diselenggarakan oleh keluarga kita. Bagaimana kita menerapkan prinsip cinta ini, modul-modul bagaimana cara mengelola emosi, mendampingi anak untuk belajar efektif dan sebagainya, yang juga gratis dan bisa ibu dan bapak tawarkan kepada orang tua di sekolah masing-masing. Itu gambaran dari saya, mudah-mudahan cukup jelas untuk memantik diskusi, untuk membantu kita semua untuk berefleksi. Terima kasih kesempatannya untuk menceritakan ini. Saya tunggu tanggapan di sesi tanya jawab nanti. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.